Nih, itu rumahnya bagus semua. Di sana tadi ada 2, kemudian di sini ada 4. Di satu kampung ini ada 3 banjar dan 13 rumah. Rumahnya bagus-bagus, teman-teman. Bagus sekali rumahnya. Saya takjub dan tersusun rapi. Oh, ada 14 rumah. Itu satu lagi tidak nampak oleh kita tadi. Ini yang tangganya dari bawah ke atas, dari kolong rumah. Halo teman-teman, sahabat sekalian. Hari ini saya kembali melakukan petualangan ke tempat yang tidak pernah kalian duga, ya. Sebuah kota zaman dahulu yang sekarang sudah tinggal kenangan. Namanya Huta Guting yang ada di Desa Sianipar, Kecamatan Silain. Kampungnya Marga Sianipar yang sudah total kosong, tidak dihuni. Selengkapnya teman-teman ikuti saya dan jangan lupa subscribe kita, dukung terus perjalanan saya dalam mengeksplor peninggalan leluhur yang kurang mendapat perhatian. Teman-teman, saya sendiri di sini akan membawa Anda berjalan-jalan menuju ke masa lampau. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali buat teman-teman sekalian di channel kita Dani Elbona. Video kali ini adalah perjalanan saya dalam menelusuri kampung-kampung tua yang sudah tidak ditempati lagi di tanah Batak. Huta Guting, salah satu kampung tradisional yang terletak di Desa Sianipar, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba, menjadi salah satu kampung paling eksotis yang penuh dengan sejarah dan sekarang tinggal menjadi sebuah kenangan. Guting, di kampung ini terdapat belasan rumah-rumah Batak yang masih berdiri kokoh menantang zaman dan masih berbaris rapi, yang sama sekali sudah tidak ditempati. Dari keterangan warga yang berhasil saya temui di tempat di mana mereka berpindah dari kampung ini, menyebutkan bahwa trauma masa lampau menjadi alasan mereka meninggalkan kampung ini. Pada tahun 1989 pernah terjadi bencana alam longsor di kampung tetangga mereka yang bernama Bulu Silape, menewaskan 14 orang penduduk, membuat mereka trauma dan takut hingga memilih untuk keluar dan meninggalkan kampungnya yang penuh dengan sejarah ini. Selengkapnya perjalanan saya, silakan teman-teman saksikan. Alani na trauma. Iya. Alani Huta Silape ya teh. Silape dulu. Trauma mak. Keterangan dari bapak ini menyebutkan bahwa trauma mengenai longsor tahun 89 menjadi alasan utama mereka meninggalkan kampung ini. Nunga ngai bu, ngai pindah tu jauh itu tak. Oh, ngau pindah jauh? Herapi ga? Saya ada bu. Oh, jauh munanya teh. Iya. Oke. Melate matulang dah. Oh. Nah, teman-teman, kita sedang menuju ke Huta Guting, Kampung Guting yang ada di Desa Sianipar, Kecamatan Silain. Kalau ke atas itu menuju ke Borbor.
Nah, ini Bapak tembak ke arah ke sana itu menuju ke Huta Goting dan itu menuju ke Lagu Boti, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke sana. Oke, ikuti kita terus. Oke, jangan lupa di-subscribe. Nah, ini dia teman-teman. Rumahnya di sini bukan hanya 2, 4 atau 10, tapi belasan. Banyak rumah teman-teman, nanti kita hitung bersama-sama ya. Sekedar informasi, di atas sana sudah bukit, itu sudah dekat dengan kecamatan Borbor. Kemudian di sana itu daerah Silain ya arahnya. Yang pasti yang di pelosok agak susah untuk saya tunjukkan. Nah, biar nggak panjang-panjang lebar, saya bawa dulu teman-teman jalan-jalan, kita hitung bersama. Di sini ada 2, dan anehnya itu teman-teman, semua rumah di sini masih sangat bagus, sangat-sangat bagus. Rumahnya semua masih bagus teman-teman, masih bagus. Sekarang sudah tak dihuni ya. Coba teman-teman perhatikan. Tidak ada kerusakan apapun, sampai atapnya pun bagus. Di sini ada 2 dan rumahnya itu besar-besar. Nampak kalau yang punya dulu orang-orang makmur dan kaya. Ya. Mereka berpindah. Sudah 20-an tahun mereka berpindah dari sini. Untuk alasannya kenapa pindah, saya tadi bicara di sana di kota, di tempat mereka berpindah. Saya bertanya kepada mereka kenapa berpindah. Katanya tahun 1989 di kampung di sana, agak jauh dari sini kurang lebih 1 kilo, ada kampung namanya Bulu Silape. Pernah kejadian tahun 1989 longsor yang menimpa kampung dan menewaskan 14 orang. Jadi orang-orang di sini katanya takut. Ya, katanya takut. Tapi kalau saya perhatikan sepertinya enggak. Itu bukan alasan utama. Sepertinya itu bukan alasan utama. Karena ini masih agak jauh dari pegunungan. Masih ada ratusan meter ke pegunungan sana, dan di sini cenderung lebih datar, teman-teman. Nih, itu rumahnya bagus semua. Di sana tadi ada 2, kemudian di sini ada 4. Semuanya rumahnya bagus, guys. Bagus. Dan semuanya rumah Batak, teman-teman. Semuanya rumah Batak. Kuat dugaan saya mereka meninggalkan ini karena masalah akses. Dulu belum ada jalan dan listrik, teman-teman ya. Semua rumahnya bagus di sini. Bagus. Ini lagi tangganya sudah semen. Tangganya sudah semen, guys. Baru Lisian ini per tahun 59 dibuat rumah ini. Masih cenderung baru ya. Sama tiangnya masih rapi dan terawat. Masih rapi dan terawat. Mereka sekarang berkebun di sini. Ini ada kebun mereka. Nah, di situ ada 4, ditambah di depan itu ada 2, berarti sudah 6. Sudah 6. Ini atapnya di belakang sudah jebol dan sudah ditumbuhi semak-semak seperti ini. Saya benar-benar sendiri di sini, guys. Auranya itu, wow. Dan di sini teman-teman lihat paling eksotis di sini. Di sana berarti tadi sudah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 rumah di sini. Di satu kampung ini ada 3 banjar dan 13 rumah.
Rumahnya bagus-bagus teman-teman. Bagus-bagus. Bagus sekali rumahnya. Saya takjub dan tersusun rapi. Oh, ada 14 rumah. Itu satu lagi tidak nampak oleh kita tadi. Ini. Ada nomornya. Ada nomornya bahkan di sini. Itu. Ada nomornya. Semuanya masih bagus dan mereka sepertinya punya kerbau di sini. Mantap. Ukirannya pun lengkap. Berjejer, sangat indah. Kadang kita berpikir apa yang harus kita lakukan supaya kampung-kampung yang indah ini bisa tetap berlangsung. Kehidupan normal leluhur kita zaman dahulu bisa berlangsung di sini. Tidak bisa kita bayangkan ramai dulu penduduknya di sini. 14 rumah yang dihuni oleh keluarga besar. Tentu keluarga besar ini, ya, karena rumahnya rata-rata besar-besar. Tidak sembarang teman-teman. Tidak sembarang dan sangat rapi. Nampak kalau mereka memang orang-orang yang sejahtera dan makmur. Ini. Kalau yang paling tua saya rasa nggak tahu yang mana yang paling tua. Biasanya yang paling tua itu yang tangganya dari bawah ke atas, dari kolong rumah. Ini luar biasa teman-teman. Berada di sini itu membuat Anda seolah beralih ke masa lampau. Tidak tahu apakah masih ada rumah di sana. Sepertinya sudah habis ya. Itu sudah sawah mungkin. Nah, ini harbangan. Gerbang di sana sudah sawah kemungkinannya. Coba kita lihat dulu apakah masih ada rumah di ujung sana. Oh, sepertinya sudah tidak ada. Kita harus melewati sawah. Tapi di sana masih ada kampung yang kosong teman-teman. Kapan-kapan kita explore. Kapan-kapan kita explore. Saya gemetar di sini bukan karena takut teman-teman, tapi membayangkan kampung yang ini, yang sangat ramai ini dulu. Benar-benar tinggi. Di dalamnya pun masih bagus. Ini papanya juga masih bagus teman-teman. Masih bagus. Jadi di belakang kampung ini dikelilingi oleh sawah. Ya, mungkin karena listrik dan jalan tidak ada zaman dahulu. Makanya mereka tinggalkan kampung ini. Mereka masih sekali ke sini menaruh kerbau. Mereka berpindah ke tempat yang dekat dengan jalan raya. Luar biasa guys. Luar biasa sekali. Ada 14 rumah dan semuanya rumah Batak. Semuanya rumah Batak, ini kotoran kerbau. Bagus untuk pupuk.
Ini luar biasa teman-teman. Jahenya juga bagus. Kalau nanti kita minta izin dulu sama yang punya kampung, teman-teman ada yang mau camping di sini, silakan komen DM saya, ya. Siapa tahu kalian ada yang minat untuk camping di sini. Itu sawah mereka di sana. Sekarang sudah bisa jalan, itu motor saya sudah bisa masuk. Kereta saya sudah bisa masuk. Sudah ada jalan sekarang. Mantap guys. Mantap banget ini. Jadi mereka masih berladang di sini. Itu ladang-ladang jahe mereka teman-teman, dan sawah mereka. Itu di kiri kanan keliling kampung ini ladang dan sawah. Tapi sepertinya dulu sudah ada rumah yang dipindahkan juga dari sini. Nah, jalan keluarnya dari sana. Itulah dia teman-teman ya. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini menuju ke Huta Silape. Kalau yang tadi di sana itu ke kiri, ke kanan, itu ke Huta Guting yang ditinggalkan. Kemudian yang ini adalah Huta Silape. Karena longsor di sini tahun 89 mengakibatkan 14 orang korban jiwa meninggal tertimbun longsor. Orang-orang dulu banyak kampung di sini, kemudian mereka trauma dan berpindah ke arah dekat jalan sana. Termasuk satu kampung yang di sana, yang di Huta Guting. Nanti kita akan lihat. Oke teman-teman. Jadi kita masuk dulu ke Huta Silape, oke? Nah guys, inilah dia kampungnya Bulu Silape. Yang dulu pernah longsor, jadi gunung itu longsor dan menimpa kampung ini. Ya, makanya orang-orang di sini trauma dan mereka meninggalkan kampung ini. Inilah dia, masih banyak rumah Batak di sini. Di sini banyak rumah Batak yang sudah tidak ditempati, guys. Tapi belakangan mereka sudah mulai mau kembali ke sini dan mereka memasukkan listrik. Jadi sudah mulai masuk listrik. Ini banyak rumah Batak di situ. Ada belasan di sini rumah Batak yang juga tak dihuni karena mereka trauma karena longsor itu, guys. Ini. Inilah dia. Nah, dan ini sawah mereka teman-teman. Di sini sawahnya luas ya. Sawahnya luas di sini. Ini. Itu kampungnya di sana. Itu kampungnya. Deretan rumah-rumahnya itu. Ini sawah mereka.
lumayan luas. Baru selesai panen, sampai ke sana juga luas sawahnya. Nah, di sana itu yang ada pohon bambu, di sana juga masih terdapat kampung-kampung yang sudah kosong. Nanti videonya akan kita buat juga di YouTube, teman-teman. Ya. Di situ juga sawah. Dulu belum ada jalan ini, guys. Itu makanya mereka tinggalkan kampung ini. Belum ada dulu jalan ini. Nah, itu juga sawah. Belum ada jalan dan sampai sekarang belum ada listrik. Tapi dari beberapa warga yang saya tanya tadi, mereka katanya akan kembali ke sini kalau jalannya sudah bagus dan listriknya sudah masuk. Katanya di sana pun masih ada kampung. Di dalam cekungan bukit yang ini masih ada kampung di situ. Katanya. Nah, jalannya sudah seperti ini. Sudah pernah dibuka, tapi dulu waktu mereka pindah belum ada jalannya dan listriknya sama sekali tidak ada. Kalau ke atas sana di balik gunung itu sudah Kecamatan Borbor, lahan milik yang dikelola oleh PT TPL.